Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Nanti Allah pasti bikin tajub Bapak. Kita ini nggak pernah bikin tajub Allah. Makanya Allah nggak pernah bikin tajub kita. Kita hanya sekedar aja punya rumah. Setelah itu lepas. Punya mobil. Setelah itu lepas. Punya motor. Setelah itu lepas. Ini masih bersyukur loh bos. Lo nggak dipisahin sama Allah. Lo cuma dipisahin motor, mobil, rumah. Itu juga masih lo tinggalin. Belum pisah. Sama bini lo juga lo masih belum dipisahin. Di mana-mana bos, kayak tadi nih, pisah rumah, pisah mobil, pisah motor. Ini yang repot, pisah. Janganlah. Masih ada gak caranya Pak Haji yang ditempuh? Ya tadi, dari 10 lu bisa berapa? 5, ya udah gak apa-apa kerjain dulu. Saya mau motor lo balik, mobil lo balik, rumah lo balik. Bini lo tambah sayang, tambah romantis gitu. Ujung-ujung apa sih? Duit. Kalau nggak ada duit lo pasti cekcok rumah tangga. Kok tahu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya cekcok rumah tangga nih. Pakarnya. Gara-gara apa? Duit. Cuan. Misalkan nih kita akhir bulan nih belum bayar listrik. Istri udah mulai ngomong aja. Papa listrik papa. Iya ntar. Papa listrik papa. Nadanya makin tinggi, makan tinggi. Besok akhirnya bukan nada tinggi lagi tahu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Kita tuh kan punya kosan. Nah, udah mau diambil-ambil, mungkin belum disertifikatnya atas nama, jadi masih atas orang tua. Kalau enggak udah mau dikasihin juga ke orang yang bisnis tambang itu. Aduh. Udah mau dikasih sini. Kan ini keuntungannya dari kosan katanya berapa, tapi saya pertahankan karena membuat kosan itu kan perjuangannya lumayan lah ya, jadi di apa kekeh gitu ya, dan beruntungnya kan belum atas nama, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Tadinya udah kan keuntungan ini segini keuntungan ini segini gitu kan, itu alhamdulillah masih kos-kosan masih ada. Pokoknya nih bos, semua orang yang mau membawa kita ke neraka jahanam tuh banyak cara. Salah satunya berteman dulu. Berteman, ngiming-ngiming, nginjakin bisnis, nginjakin partner. Itu bohong semua bos. Itu intinya kita mau dibawa ke neraka jahanam sama dia. Nomor 1 apa? Aset kita nggak balik. Setelah itu kita bermusuhan. Ujungnya pasti bermusuhan. Kok Pak Haji tahu? Lah, udah buron, udah kabur. Nggak ngubungin karena merasa dia udah merdeka. Tapi jangan takut bos, lo pasti masuk surga. Yang buron itu nggak ngubungin lo, masuk neraka jahanam. Nggak apa-apa, lo jangan kejar. Karena kan di dunia kita paling umurnya 100 tahun, tapi nanti di akhirat ribuan tahun. Gitu. Kan karma ada, bapaknya yang maling, ibunya yang maling, anaknya yang di penjara. Ada. Lo lihat aja sekarang. Bapaknya yang maling, ibunya yang maling. Maling sama partnernya ya, temennya. Jadi dia maling, suami istri, anaknya yang masuk penjara. Kenapa? Ya karena dia pakai trik, intrik, tipu-tipuan. Dia jangan. Lebih baik bapak sama ibu legowo, cari aja yang halal, pakai ilmu RDAY ini nih. Yang itu biarin. Itu tukeran gue masuk surga berdua. Jadi lo sekeluarga nanti masuk surga. Nah yang nipu lo masuk neraka. Tapi dia bininya banyak Ji, kawin cerai. Nggak apa-apa. Kan kita kurang api neraka banyak. Itu yang perempuan tukang kawin juga Pak Haji. Nggak apa-apa. Kita gitu. Oke, nyambung? Yuk mic-nya pinjemin. Ibu dari mana? Ayo cerita gimana ceritanya sampai RDAY. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Cianjur Pak. Ayo gimana ceritanya sampai RDAY.
sering nonton YouTube. Terus deketin mic-nya. Sering nonton YouTube, terus saya udah 9 bulan nonton YouTube haji. Terus saya melaksanakan yang bangun malam 00 itu, bangun senyum, mandi pandan, terus tahajud baca Quran. Udah saya laksanakan. Ini juga baru. Pertanyaannya apa sekarang nih? Saya pengen kayak itu, Pak. Apa? Pengen terkabul. Terkabul? Iya. Udah dikerjain belum yang 10? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi pakai pandan 9 lembar, sholat tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi saya baca Quran cuma 6 juz, Pak. Ya nggak boleh dong, tambahin lagi. Aku ya dicoba dulu dong. Banyak kok tamu RDI yang pada cair 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar. Banyak yang cair 400 miliar. Paksa ibu. Kalau nggak dipaksa ya gimana? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Sholat Taubat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Ada yang ijab pengen jadi presiden, jadi presiden. Ijab pengen jadi menteri, jadi menteri. Ijab pengen jadi Kapolda, bisa. Tenang aja, yang penting mau ngerjain dulu. Masalah nanti terkabul apa enggak, itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting ibu berbuat. Ya, ini saya seminggu sekali saya tamat, alhamdulillah, tamat Quran. Tapi iya, pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya ya karena saya udah kata Pak Haji kan saya lihat di YouTube-nya itu katanya numpang numpang wifi-nya ADAY anak yatim, jadi saya numpang itu sedekah. Terus bagaimana caranya ingin terkabul? Supaya terkabul. Itu sifat 18 nggak boleh ada. Nih dengerin. Kayak bapak tadi, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat Taubat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah ibu ada gak sifat 18 tuh? Ada gak 18 sifat tuh di badan ibu? Di diri ibu 18 sifat. Ada gak? Dari 1 sampai 18 ada gak yang di hati ibu? Penyakit itu kan penyakit hati, ada gak? Kalau ada berapa? 1, 2, 3, baca pelan-pelan sampai 18 coba. Baca pelan-pelan. Ibu baca dulu ya, nanti saya ngobrol sama ini ya. Bos, pinjam mic-nya. Yuk. Nah, coba apa yang mau diobrolin? Nanti sambil dia baca dulu. Ibu baca, ada berapa sifat? Nanti kita pindah ke ibu. Bapak ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan? Terima kasih. Ya. Ini saya kan baru pertama kali ya. Ini yang udah kedua kali ya? Ya. Jadi kalau saya menarik kesimpulan, intinya kita melaksanakan itu ya 10 tadi. Ya. Nah, terutama Allah. yang sifat 18 Bu, karena sifat 18 itu adalah sifat setan. Ya. Kenapa kok kita koleksi? Salah satunya apa sih? Komen. Salah satunya apa sih? Mikir. Nggak boleh. Kan ibu mikir. waktu SD nggak mikir bakal kawin sama bapak. Mikir nggak? Iya, enggak. Nggak ketemu tuh. Iya. Kita nggak mikir, nggak usah mikir. Jalanin aja. Sambil jalanin, sambil disyukurin. Sambil dinikmatin. Iya. Kita kan enggak. Lunasnya kapan? Iya, Pak, nggak betul. boleh. Kata kuncinya pertama mungkin melaksanakan yang tadi sudah disarankan sama Bapak Haji ya. Insya Allah. Yang saya saranin apa tadi? Ya. Yang tadi saya nyaranin ibu apa tadi? 10 tadi. Iya betul. Ya, 10 tadi. 1, bangun jam 00 wajib. Ya. Karena itu Senyum. dasarnya ada di Al-Quran. Ya. Senyum wajib 41 kali. Sekali senyum 21 detik. Mandi pandan 9 lembar wajib. Terus sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Kenapa Pak Haji saya mesti sedekah subuh? Bu, setiap hari Allah nurunin 2 malaikat. Yang satu doanya kasih dia rezeki berlimpah orang yang sedekah di pagi hari. Yang satu lagi malaikatnya doanya jelek banget. Bikin bangkrut. Bikin binasa.
orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari, di sedekah subuh. Nah, kita nih dibangkrutin sama Allah salah satunya karena dulu kita nggak sempat sedekah. Jadi dibinasain dengan hartanya habis karena dipinjam bank, karena anak, karena ketipu, karena salah investasi, banyak hal. Tapi semua itu jangan diseselin. Tapi kita syukurin. Kok disyukurin Pak Haji? Kan kita jadi makin dekat sama Allah. Mungkin dengan angka 10 miliar, Allah lipetin jadi 10 kali lipat. Jadi 100 miliar. Jadi lompatan namanya kuantum. Iya. Kenapa kita sampai sekarang belum cair-cair 10 miliar? Karena kita seselin. Gobloknya papa ya. Papa mau ditipu orang. Nggak boleh. Kalau kita laki-laki, gobloknya gue ya, kok ya gue mau ya ketipu. Nggak boleh juga. Karena ini kan hidup ini adalah panggung sandiwara, senda gurau dan permainan. Anggap aja kita lagi main sinetron judulnya Ketipu. Nah, kita aktingnya yang bagus. Nanti kita akan main film berikutnya, Orang Terkaya di Depok, Orang Terkaya di mana ibu tinggal. Begitu. Tapi kalau kadang kan kita enggak. Aduh. Coba kalau duit gua nggak ketipu ya, mungkin gue duitnya banyak kali ya. Kata Allah nggak boleh gitu dong. Anggap aja itu sinetron aja. Nanti kan kalau lo bawain actingnya yang bagus, lo akan main sinetron yang kedua. Karena sutradaranya aku kata Allah. Karena produsernya aku kata Allah. Nanti aku percaya di main sinetron kedua. Orang Terkaya di Depok. Orang Terkaya di Bekasi. Orang Terkaya di Tangerang. Tapi gimana aku mau pilih kamu sebagai peran utamanya Orang Terkaya di Depok, orang lo bawain aktingnya sekarang aja nggak bisa. Oh iya, ya udah, gue nikmatin bener dia ini hidup. Nah ibu tinggal begitu. Oh jadi kita nih kayak orang main sinetron. Iya kayak orang main sinetron. Ibu coba lihat, gak usah disebutin deh pemimpin negeri ini. Ada gak anaknya yang rumah tangganya langgeng? Coba ibu lihat. Nggak ada. Semuanya rumah tangganya bubar. Kok gitu? Ya coba lihat. Gak usah disebutin. Mau jadi apa dulu dia? Kok gitu Pak Haji? Ya karena dia memisahkan. Ini dipisahkan. Ini dipisahkan. Ini dipisahkan. Akhirnya dipisah. Kenanya ke siapa? Ke cucu. Kemana lagi? Ke anak. Kadang kita sampai nangis. Kenapa ya? Lu kemarin gimana? Nggak boleh. Harus. Gue terima, gue jalanin, gue syukurin, gue nikmatin. Gue terima, gue jalanin, gue syukurin, gue nikmatin. Gitu. Bisa? Insya Allah. Harus. Yuk, bos. Ada pertanyaan lagi gak? Coba yuk. Belum Pak Haji. Ayo. Masih ada. Apa? Setelah yang tahap pertama kata kuncinya, mungkin itu sudah mungkin insya Allah kami akan lakukan. Yang kedua Pak Haji. Tadi kan Bapak ada rencana untuk membangun dapur umum itu Pak Haji ya. Ini kan bentuk ikhtiar Pak Haji ya. Tadi kan saya udah ngarahin. Iya. Tinggal Bapak mau terima apa enggak sama Ibu. Kalau mau terima ya dikerjain. Kalau nggak mau terima ya dikerjain. 3 pilihan aja gitu. Iya begitu Pak Haji. Mungkin kami udah banyak belajar sudah ya. Yang sudah ada begitu. Kami tetap bertekad Pak Haji. Mau bikin itu? Iya. Ya udah tinggal bikin aja, tinggal cari modalnya aja. Iya, insya Allah. Jangan cari modal. Begitu. Kerjain yang 10 item itu. Ikhtiar ya Pak Haji, bentuk ikhtiar begitu. Bentuk ikhtiar berikutnya setelah kita melakukan yang 10 katanya Pak Haji. Boleh, kerjain aja. Iya. Kan pasti cair 10 miliar. Betul. Terus lagi mungkin yang sering juga jadi ganjalan saya sehari-hari. Ya mungkin wajar saja lah karena ini adalah beban. Kalau saya pikir itu beban sebelum saya ke sini, insya Allah setelah saya ada motivasi dari Pak Haji, beban karena kan saya tadi awal beban yang mana? Punya tanggungan yang itu. Kan nanti kalau Ibu merhatiin yang 9 hari aja jangan lama-lama. Nanti saya kasih tunai 10 miliar. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan. Saya kasih tunai 10 miliar. Ini awalnya kan saya dari Bapak aja cerita-cerita begini tentang RDAY yang Bapak rutin
dengarkan di YouTube gitu. Dia ngajak-ngajak, mungkin saya hanya di apa ya, tidak serius lah begitu. Ternyata setelah lama-lama, udah berapa bulan gitu ngajak ke sini, saya oke aja. Ya alhamdulillah, mungkin ada inspirasi lah kalau saya ketemu sama Pak Haji langsung seperti ini gitu. Tadi yang saya terangin nyambung nggak maksud saya yang tadi saya terangin nih ilmu Iya, RDI nyambung? Nyambung. Ya udah tinggal dikerjain. Ya, Nanti saya kasih duit tunai 10 miliar. amin. Begitu, saudara bukan, teman bukan. Kenal juga baru. Ya, ya begitu. Yang penting Pak Haji. kerjain, Bos. Terima kasih. Mungkin Bapak ada. Bos apa, Bos? Ini Pak Haji, yang mungkin yang saya beratkan itu bangun jam 00. 00 itu, karena biasanya saya jaga toko sampai jam 10 gitu. Sekarang Bapak jaga toko. Mobilnya Bapak Rubicon nggak kayak mobil saya. Mobil Bapak Hummer nggak kayak mobil saya Hummer. Mobil Bapak Velfire nggak kayak mobil saya Velfire. Punya kuda nggak kayak kuda saya nih, 200 ekor. Nggak ada. Ya udah jangan dikerjain dong. Kecuali kalau Bapak praktekin itu kaya, gue jempol 2. Tapi nggak kaya-kaya juga tuh, udah tinggalin. Hijrah cari yang bagus gitu loh. Kenapa gue praktekin baca Quran? Karena Abdurrahman bin Auf baca Qurannya 1 hari 30 juz. Imam Syafi'i baca Qurannya 1 hari 2 kali khatam. Makanya itu jadi kiblat gua. Dan dia kaya raya. Jadi yang kalau ada kiblatnya Bapak ikutin. Gus Idam. Gus Idam. Penceramah Gus Idam yang dari Blitar. Dia maksain ngaji di pelosok Kediri. Temennya kerja. Alhamdulillah Gus Idam kaya raya. Nah itu jadi guru gua ada tuh. Bahasanya Gus Idam. Dia paksain tuh ngaji. Dia paksain tuh ngabdi sama kiainya. Dia paksain ke pelosok Kediri. Sekarang dia punya jamaah ribuan. Jutaan kali jamaahnya dia tuh Gus Idam. Masih muda. Belum kali 30 tahun. Nah maunya saya, kira-kira Bapak dagang udah kaya, bisa bikin kaya gak tuh dengan Bapak nggak bisa bangun jam 00, nggak bisa. Ya pelan-pelan ditinggalin. Jadi maunya saya, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, kita udah usia 50-an, Pak. Saya 55. Ngapain kita kejar duit? Duit ngejar kita. Ngapain kita ngejar rezeki? Rezeki ngejar kita. Begitu. Kayak tadi nih. Saya mau bikin anak-anak wisata anak yatim. Wisata anak yatim. Wisata sedekah anak yatim. Saya butuh konsultan. Saya harus nyari. Ngapain nyari konsultan? Konsultannya aja nyari gue. Datang tadi tuh sedekah 10 juta. Betul gak? Gue bilang, Pak, lihat tuh kebunnya. Kita mau bikin wisata buat anak yatim. Naik odong-odong. Tadi naik tuh. Apa saya bayar? Gratis. Dia datang kok. Saya sebagai pengajar begini tadi yang privat 10 juta. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.